Kota Banda Aceh merupakan wilayah dataran yang berada di ujung utara Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dengan Siak Kuala sebagai kecamatan dengan wilayah terbesar, dan Jaya Baru sebagai kecamatan dengan wilayah terkecil. BPS mencatat jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2024 sebanyak 265.000 jiwa, dengan komposisi 50,21% laki-laki dan 49,79% perempuan. Adapun kepadatan penduduk sebesar 4.000 jiwa per kilometer persegi. Selamat datang di Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. BPS Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Kam 6, 5 Desa Bait Kabupaten Aceh Besar. BPS Kota Banda Aceh memiliki 30 pegawai yang terdiri dari 1 orang kepala, 1 orang kasubag umum, dan 6 orang ketua tim, serta 22 orang pejabat fungsional. BPS Kota Banda Aceh memiliki moto Larasati, kolaborasi satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tim penilai reformasi birokrasi. Izinkan saya, Teddy Herdiawan, atas nama seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, menyampaikan paparan tentang penerapan zona integritas di BPS Kota Banda Aceh. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa apa yang kami bangun bukan sekedar memenuhi standar, tapi kami menciptakan perubahan. Bukan hanya menyusun sistem, tapi juga meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan melayani. Karena zona integritas bukan hanya sekedar zona, tapi budaya kerja kita. Selanjutnya akan kami sampaikan outline dari paparan ini. Implementasi nilai spiritual. Dilanjutkan nanti dengan penguatan kompetensi SDM. Kemudian SDM unggul, penguatan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik, apresiasi, dan terakhir, rencana pelaksanaan MONEP dan tindak lanjut. Implementasi nilai spiritual. Nilai spiritual tidak hanya mencerminkan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga membentuk karakter yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh integritas. Dalam konteks organisasi, nilai ini menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, berorientasi pada kebaikan bersama. Sebagai bentuk nyata penerapan nilai spiritual dalam lingkungan kerja, kami membuat inovasi kegiatan rutin berupa doa dan apel pagi. Doa pagi sebagai bentuk penyadaran diri bahwa setiap tugas yang dilayani adalah amanah, dan apel pagi sebagai sarana pembinaan karakter, komunikasi internal, dan penyemangat kerja. Keduanya mencerminkan implementasi nilai-nilai integritas, disiplin, dan kebersamaan yang menjadi dasar dalam membangun kultur kerja yang sehat dan produktif. Kemudian penguatan kompetensi SDM. Di tengah tantangan zaman yang serba cepat dan dinamis, penguatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan mendesak. Organisasi dituntut tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan pelatihan formal, tetapi juga harus mampu menciptakan budaya pembelajar yang berkelanjutan dan kolaboratif untuk menjawab perubahan dan tuntutan yang terus berkembang. Salah satu strategi efektif kami dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui kegiatan sharing knowledge atau berbagi pengetahuan. Melalui kegiatan ini, pegawai dapat saling bertukar pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari, sehingga tercipta ekosistem pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh. Terbukti bahwa adanya peningkatan capaian kinerja pada sasaran strategis SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dari nilai 95,50 pada tahun 2023
menjadi 98,36 pada tahun 2024. Selanjutnya untuk SDM unggul. SDM unggul adalah individu yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis tinggi, tetapi juga menjunjung nilai-nilai integritas, loyalitas, inovasi, dan tanggung jawab. Mereka menjadi penggerak utama dalam pencapaian target organisasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami memberikan penghargaan kepada SDM yang menunjukkan performa luar biasa. Pemilihan pegawai teladan merupakan bentuk penghargaan sekaligus mekanisme identifikasi terhadap SDM yang menunjukkan kinerja dan perilaku kerja terbaik. Penghargaan ini memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja, mendorong internalisasi budaya kerja positif melalui teladan nyata. Selanjutnya, untuk penguatan tata laksana. Kami secara terus-menerus memperbaiki tata laksana proses bisnis setiap kegiatan, baik di bidang teknis maupun non-teknis, yaitu dengan cara menyusun SOP untuk setiap kegiatan yang ada di BPS. Hal tersebut telah membawa perubahan cukup signifikan di BPS Kota Banda Aceh. Semua kegiatan yang berjalan di BPS Kota Banda Aceh telah memiliki SOP dan dilaksanakan review SOP setiap tahunnya. Efisiensi dan produktivitas kerja pegawai dirasakan telah meningkat dan kesalahan-kesalahan juga telah terminimalisir. Dengan adanya SOP dan reviewnya pada setiap kegiatan membuat semua kegiatan operasional baik teknis dan maupun non-teknis berjalan dengan lancar. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, upaya yang kami lakukan sebagai pembina sistem statistik di Kota Banda Aceh antara lain dengan menginisiasi penyediaan ruang khusus untuk kegiatan Forum Satu Data di Kota Banda Aceh. Dampak positifnya adalah meningkatnya jumlah perangkat daerah atau OPD yang melaksanakan rekomendasi dan data kegiatan statistik, sehingga meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional melebihi target, yaitu sebesar 120%. Inovasi yang kami gunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas internal BPS sebagai pembina sistem statistik nasional melalui website PPID, bergiat, Talent dan aplikasi KeepUp. Terbukti dengan adanya inovasi tersebut, terdapat peningkatan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,25 dari 99,40 dari tahun 2023. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami juga berfokus pada meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan oleh BPS Kota Banda Aceh. Upaya yang kami lakukan yaitu melakukan kampanye, baik kampanye langsung maupun kampanye melalui media sosial BPS Kota Banda Aceh, yaitu Instagram dan Facebook. Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas data dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai pihak, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, sampai dengan level pemerintah desa dan perguruan tinggi. Tahun 2024, kami menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, berkolaborasi dengan kegiatan MBKM Universitas Syah Kuala dalam kegiatan pembinaan Desa Cinta Statistik Desa Gici Inin, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Dalam hal kolaborasi statistik dengan pemerintah Kota Banda Aceh, kami telah memperkuat Forum Satu Data dengan menginisiasi suatu ruangan khusus Forum Satu Data yang terletak di kantor Diskominfotik Kota Banda Aceh. Keberadaan ruangan tersebut sangat membantu dalam menelurkan berbagai kegiatan dan kebijakan pembinaan statistik sektoral di Kota Banda Aceh.
Nilai indeks pembangunan statistik tahun 2024 sebesar 2,57 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,83. Hasil dari kegiatan kolaborasi dengan kegiatan MBKM jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala dan pembinaan Desa Cinta Statistik, yaitu Profil Gizi Inim tahun 2024. Selain itu juga dihasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi Gizi Inim tahun 2024. Kami juga meningkatkan pelayanan statistik terpadu BPS Kota Banda Aceh selaras dengan meningkatnya indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan statistik terpadu tahun 2024 sebesar 96,69%, meningkat dari tahun 2023 sebesar 96%. Dalam upaya meningkatkan literasi statistik bagi pihak eksternal, kami telah melakukan workshop statistik tanaman pangan, workshop statistik pariwisata, dan workshop statistik kependudukan dan ketenagakerjaan tahun 2024. Kemudian, untuk meningkatkan branding BPS Kota Banda Aceh, kami selalu mengupdate kegiatan statistik serta infografis statistik melalui kanal media sosial kami, yaitu Facebook dan Instagram BPS Kota Banda Aceh. Dalam perjalanan kolaborasi dengan pihak eksternal, BPS Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah desa. Selanjutnya, miniatur informasi eksternal Kota Banda Aceh, Mi Aceh, yang dikemas melalui Google Data Studio, merupakan salah satu alat visualisasi data yang dapat menyajikan laporan yang informatif, yang mudah dibaca dan mudah dibagikan. Mi Aceh menyajikan indikator strategis BPS Kota Banda Aceh yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Pengguna data tidak hanya dapat melihat tampilan series data, melainkan bisa langsung memperoleh informasi terkait konsep maupun definisi maupun fenomena dari indikator yang disajikan. Di samping itu, Mi Aceh membantu dalam menyosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, sehingga pemerintah daerah dapat ikut memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Inovasi berikutnya adalah JEMPA, Jendela Informasi Pengelolaan Anggaran. Ini merupakan inovasi informasi dan pelayanan terkait pengelolaan anggaran di BPS Kota Banda Aceh. JEMPA ini berisi informasi dan pelayanan mulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa, hingga ke penyajian atau pengarsipan bukti pertanggungjawaban. Melalui JEMPA, siapapun dapat ikut mengawasi jalannya pengelolaan kegiatan dan anggaran di BPS Kota Banda Aceh. JEMPA ini merupakan komitmen akuntabilitas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. JEMPA juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pengelolaan anggaran. Terbukti dengan adanya JEMPA, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA meningkat dari 96,44 pada tahun 2023 menjadi 98,33 pada tahun 2024. JEMPA Integrity in X-Ray. Terakhir, dalam rangka menilai efektivitas implementasi zona integritas di BPS Kota Banda Aceh, kami telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dengan melakukan review pada pilar-pilar zona integritas, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaikinya. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi kegiatan yang kami laksanakan selama tahun 2024 telah kami susun dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.